Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sahabat-sahabat Kristus, jika mengamati keadaan dunia akhir-akhir ini, mungkin dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa dunia sedang dalam kondisi sakit parah. Bencana demi bencana menerpa sekujur tubuh dunia, sehingga menimbulkan banyak luka yang menganga. Bukan hanya bencana pandemi virus corona saja yang hampir 1 tahun membuat kerusakan di berbagai sektor dan menimbulkan penderitaan, melainkan berbagai bencana lain seperti peperangan, badai dan angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung berapi, bahkan banjir lahar maupun banjir air pun ikut-ikutan menambah beban derita. Mengapa hal ini terjadi di dunia? Bahkan terjadi juga di Indonesia. Ya, mengapa di tanah kita terjadi berbagai bencana? Mengenai hal ini, penyanyi legendaris Indonesia Ebit GAD memiliki jawabannya. Karena sudah lama ia merenungkannya lalu menuangkannya ke dalam sebuah tembang lagu berjudul Berita Kepada Kawan. Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jadi jika sudah sampai di laut, maka sebaiknya kita tidak perlu bertanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Karena semua diam, karena semua bisu. Namun cobalah meniru Ebit GAD yang berdiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabannya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Seandainya hal itu sudah dilakukan dan masih belum mendapatkan jawabannya, maka coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Sahabat-sahabat Kristus, berbagai bencana memang melanda kita semua tanpa terkecuali.
Tetapi dampaknya tentu saja berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang dapat melanjutkan hidupnya secara normal, seperti biasanya, seolah-olah berbagai bencana itu tidak mempengaruhinya. Tetapi ada juga yang sangat terguncang, sehingga keputusasaan menyelimuti hidupnya. Karena tidak hanya harta saja yang terenggut oleh berbagai bencana, melainkan juga nyawa orang-orang yang dikasihinya. Mengapa hal ini terjadi? Dan apa maksud Allah dengan semua ini? Mengenai hal ini, Ebit G.A.D. juga sudah memiliki jawabannya. Karena sudah lama ia merenungkannya lalu menuangkannya ke dalam sebuah tembang lagu berjudul Masih Ada Waktu. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa bani heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Kapan tak ada yang bakal dapat menghitung, hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya kita masih bertemu matahari. Selanjutnya, dalam lagu Untuk Kita Renungkan, Ebit G.A.D. juga menyatakan, anugerah dan bencana adalah kehendak-Nya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Sahabat-sahabat Kristus, dari lagu-lagu karya anak bangsa saja, terkadang kita mendapatkan jawaban atas persoalan kita. Tetapi tentu saja tidak ada jawaban yang lebih baik dibandingkan dengan jawaban yang bersumber dari Alkitab, yang adalah firman Allah. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul khotbah dari Tuhan Yesus Kristus yang tercantum pada Matius pasal 24 dan 25 sebagai khotbah tentang akhir zaman. Sejatinya sambil duduk di atas Bukit Zaitun, Tuhan Yesus Kristus memang sedang mengajar para murid-Nya tentang akhir zaman. Adapun pengajaran itu berkait erat dengan pertanyaan yang diajukan para murid kepadanya. Katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Matius pasal 24 ayat 3. Jadi, nas atau teks Alkitab yang menjadi menu sarapan hari ini berada dalam konteks tersebut. Sehingga berbagai bencana yang disebut dalam Matius pasal 24 ayat 6-8 seperti peperangan, kelaparan, dan gempa bumi
merupakan tanda akhir zaman. Itulah sebabnya setiap ada bencana yang bertubi-tubi melanda dunia ini, maka banyak orang dengan gampangnya secara latah kemudian menganggap bahwa akhir zaman sudah dekat. Betulkah demikian? Tentu saja tidak betul. Setidaknya belum tentu demikian. Karena meskipun akhir zaman memang ditandai dengan berbagai bencana, namun berbagai bencana tidak selalu merupakan tanda akhir zaman. Apalagi Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan jelas serta tegas menyatakan, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Matius pasal 24 ayat 6. Kemudian dia melanjutkan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius pasal 24 ayat 8. Sahabat-sahabat Kristus, setidaknya ada dua kebenaran yang dapat kita pelajari dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus mengenai akhir zaman, yaitu kebenaran pertama. Akhir zaman pasti akan terjadi. Sahabat-sahabat Kristus, kita tahu bahwa ada permulaan, pasti ada akhir. Oleh karena itu saya lebih suka menyatakan bahwa akhir zaman pasti akan terjadi ketimbang menyatakan bahwa akhir zaman sudah dekat. Karena berpijak pada frasa belum kesudahannya dan barulah permulaan jelas menunjukkan bahwa akhir zaman pasti akan terjadi. Saya yakin kita semua pasti setuju bahwa akhir zaman merupakan kepastian. Karena yang belum pasti adalah kapan kepastian akhir zaman itu akan terjadi. Itulah sebabnya adalah bijaksana menghindari untuk menyatakan bahwa akhir zaman sudah dekat. Karena jika yang diketahui hanya permulaannya saja tanpa tahu ujungnya, maka bagaimana mungkin mengetahui akhir zaman sudah dekat? Kebenaran kedua, tanda-tanda akhir zaman merupakan bukti penghakiman Allah. Sahabat-sahabat Kristus, frasa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan bisa dilihat jejaknya di Perjanjian Lama sebagai hukuman Allah atas keberdosaan suatu bangsa. 2 Tawari pasal 15 ayat 6, Yesaya pasal 19 ayat 2. Demikian juga dengan bencana kelaparan. Yeremia pasal 15 ayat 2, Yehezkiel pasal 5 ayat 16 sampai 17 dan pasal 14 ayat 13. Sedangkan gempa bumi kerap kali disebutkan di Perjanjian Lama sebagai campur tangan Allah secara langsung dalam kehidupan umat manusia. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 4 sampai 5, Mazmur pasal 18 ayat 8 dan pasal 68 ayat 9, Yesaya pasal 24 ayat 19 dan pasal 29 ayat 6. Jadi, bencana peperangan, kelaparan, gempa bumi sebagai tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan Tuhan Yesus Kristus harus dipahami sebagai bukti penghakiman Allah. Hal ini bukan berarti bahwa orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan dan bahkan kematian akibat bencana peperangan, kelaparan, gempa bumi pasti merupakan sasaran murka Allah atas keberdosaan mereka. Karena tanda-tanda akhir zaman tersebut lebih memiliki arti sebagai pernyataan bahwa dunia ini realitanya berada di bawah kutukan Allah. Kejadian pasal 3 ayat 17. Dan bahwa murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma pasal 1 ayat 18. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu mengingatkan bahwa Allah, sang hakim atas umat manusia, telah berdiri di ambang pintu, bersiap sedia
untuk menyatakan penghukumannya. Yakobus pasal 5 ayat 9. Sahabat-sahabat Kristus, setelah mengetahui dua kebenaran ini, maka ada dua hal juga yang harus kita lakukan, yaitu satu, kita harus berjaga-jaga dalam menantikan akhir zaman. Sahabat-sahabat Kristus, akhir zaman pasti akan terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Karena itu, menuruti nasihat Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berjaga-jaga dan bersiap sedia. Matius pasal 24 ayat 42 dan 44. Hal itu berarti kita harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. 2. Kita harus bijak memakai waktu sebelum akhir zaman. Sahabat-sahabat Kristus, kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa dosa dan maut telah membuat perubahan yang penuh makna dalam sejarah kehidupan umat manusia. Karena hal itu membuktikan bahwa Allah terus bekerja menggenapi janjinya dan membawa umat manusia kepada pemenuhan akhir karya penebusannya. Sekaligus juga menunjukkan bahwa kuasa Allah sedang bekerja menggenapi semua rencananya. Pemahaman akan hal ini memiliki makna penting bagi perilaku sehari-hari dan harus membuat kita hidup sebagai anak-anak terang yang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sehingga dengan bijak kita harus memakai waktu yang ada yang diberikan kepada kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.